Siapa sih yang harus menjadi tim pelaksana kegiatan atau TPK di desa? Jika kita membaca secara rinci di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di sana dijelaskan secara detail dan terperinci bahwa pelaksana pengelolaan keuangan desa atau biasa disingkat PPKD itu dijabat oleh sekretaris desa, KAUR, dan Kasih. Sedangkan untuk pemegang keuangan pengelolaan keuangan desa atau PKPKD dijabat langsung oleh kepala desa. Jika kurang jelas, silahkan buka dan baca kembali Permendagri nomor 20 tahun 2018, tepatnya di pasal 3 dan 4. Perlu sobat ketahui bahwa dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang disebut tim pelaksana kegiatan ialah tim yang membantu tugas KAUR dan Kasih di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa yang sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Itu artinya kepala desa tidak perlu mengeluarkan lagi surat keputusan atau biasa kita singkat SK untuk mengangkat tim pelaksana kegiatan untuk membantu KAUR dan Kasih dalam tugas pelaksana kegiatan anggaran. Misalnya membantu proyek pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, atau pemberdayaan. Kepala desa cukup mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat tim pengadaan barang atau jasa atau biasa disingkat TPBJ untuk membantu tugas KAUR dan Kasih dalam pengadaan barang atau jasa. Pasal 7 ayat 1 Permendagri nomor 20 tahun 2018, KAUR dan Kasih dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan barang atau jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Maka berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, tugas dan fungsi KAUR dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran atau PKA adalah 1. Sebagai pelaksana kegiatan anggaran sekaligus penanggung jawab pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang tidak memerlukan tim pelaksana kegiatan atau TPK. 2. Sebagai penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK. 3. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Mari kita lihat Perka LKPP terbaru. Sebenarnya apa sih yang dimaksud tim pelaksana kegiatan itu? Pasal 1 ayat 13 Perka LKPP nomor 12 tahun 2019. Tim pelaksana kegiatan yang selanjutnya disebut TPK ialah tim yang membantu KAUR atau Kasih dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh KAUR atau Kasih. Nah, jelaskan dalam Perka LKPP bahwa yang dimaksud TPK di sini ialah TPK untuk pengadaan barang atau jasa, bukan TPK yang membantu melaksanakan tugas PPKD. Berapa sih jumlah TPBJ yang ideal dalam satu desa? Pada dasarnya, jumlah tim pengadaan barang atau jasa atau TPBJ adalah mengikuti jumlah kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Permendagri nomor 20 tahun 2018, tidak semua kegiatan barang atau jasa memerlukan tim. Berikut contoh kegiatan yang tidak memerlukan TPBJ adalah sebagai berikut. 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. 3. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. Dan yang keempat, penyediaan insentif atau operasional RT atau RW. Selain kegiatan di atas, sebenarnya desa dapat menetapkan TPBJ untuk kegiatan lainnya. Namun, dalam kegiatan tersebut dimungkinkan KAUR atau Kasih dapat melaksanakan subkegiatan tersebut secara langsung. Misalnya, kegiatan penyelenggaraan operasional desa yang terdapat subkegiatan pembayaran honorarium PKPKD dan PPKD. Maka subkegiatan tersebut langsung dilaksanakan oleh KAUR atau Kasih dengan menyampaikan SPP kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Lalu, bagaimana tata cara membentuk TPBJ? Adapun cara pembentukan tim pengadaan barang atau jasa ialah diusulkan pada saat musyawarah penyusunan RKP desa. Ketika sudah terbentuk, maka kepala desa wajib membuatkan surat keputusan atau SK. Ketentuan ini telah diatur dalam pasal 7 ayat 5 Permendagri nomor 20 tahun 2018. Lalu terkait siapa saja unsur yang berhak mengisi posisi tim dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Hal ini pun sudah diatur dalam pasal 7 ayat 2 Permendagri nomor 20 tahun 2018. Tim pengadaan barang atau jasa berasal dari unsur 1. Perangkat desa, 2. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau biasa disingkat LPD, dan atau 3. Masyarakat.
Sebagaimana dimuat dalam pasal 7 ayat 2 Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang berbunyi, tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, LKD, dan atau masyarakat. Terdiri atas 1. Ketua, 2. Sekretaris, dan 3. Anggota. Selanjutnya, karena KAUR dan KASI sudah menjabat sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa atau PPKD, maka terkait siapa perangkat desa yang berhak menjadi tim pengadaan barang atau jasa seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 2, diperjelas kembali pada pasal 7 ayat 3 Permendagri nomor 20 tahun 2018. Jika kita telaah bersama, tepatnya di ayat 3, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud unsur perangkat desa yang bisa menjabat sebagai TPBJ ialah pelaksana kewilayahan atau kepala dusun. Kemudian, terkait apa tugasnya TPBJ dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tidak dijelaskan secara detail. Karena hal ini diatur oleh Perka LKPP sebagaimana lembaga yang mempunyai kewenangan terkait pengaturan pengadaan barang atau jasa di pemerintahan. Sebagai pedoman dalam pengadaan barang atau jasa di desa, ada beberapa Perka LKPP yang perlu kita pelajari, antara lain 1. Perka LKPP 13 tahun 2013, 2. Perka LKPP 22 tahun 2015, 3. Perka LKPP 9 tahun 2018, dan yang terbaru Perka LKPP 12 tahun 2019. Salah satu isi di dalam Perka LKPP tersebut ialah mengatur tugas kepala desa, KAUR dan KASI serta TPBJ dalam pengadaan. Untuk lebih jelasnya kita bahas bersama. Tugas kepala desa dalam pengadaan barang atau jasa. 1. Menetapkan TPK hasil musrembangdes. 2. Mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP desa sebelum dimulai proses pengadaan barang pada tahun anggaran berjalan. 3. Menyelesaikan perselisihan antara KASI atau KAUR dengan TPK dalam hal terjadinya perbedaan pendapat. Selanjutnya, tugas KAUR dan KASI dalam pengadaan barang dan jasa. 1. Menetapkan dokumen persiapan pengadaan. 2. Menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPBJ. 3. Melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrembangdes. 4. Menandatangani bukti transaksi pengadaan. 5. Mengendalikan pelaksanaan pengadaan. 6. Menerima hasil pengadaan. 7. Melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa. Dan 8. Menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa dengan berita acara penyerahan. Selanjutnya, tugas TPBJ dalam pengadaan barang dan jasa. 1. Melaksanakan swakelola. 2. Menyusun dokumen lelang. 3. Mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia. 4. Memilih dan menetapkan penyedia. 5. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada KASI atau KAUR. Dan 6. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan. Bila terdapat kekeliruan dalam penyampaiannya, mohon koreksinya pada kolom komentar di bawah. Bagi sobat yang kebetulan belum mempunyai contoh SK tentang pengadaan barang dan jasa, bisa download pada deskripsi video di bawah ini. Terima kasih.